Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi hudain ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Saudara-saudaraku, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Ta'ala dalam kesempatan belajar bersama. Dan wabil khusus malam hari ini alhamdulillah kita dihadiri oleh saudara kita lama tidak jumpa, Syekh Anang Husaini, insyaallah. Saya agak gledek ini di depan Syekh itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah beliau bisa hadir di tengah-tengah kita. Mestinya ini beliau ini yang berhak untuk memberikan tausiah kepada kita semuanya, karena beliau kayak cara makomnya itu kita rada kadoan ini. Cara makom ilmunya kita mungkin agak kadoan, karena beliau sudah melalang buana kemana-mana, kita masih di sekitar Solo. Dan karena itu saudara-saudara sekalian, insyaallah nanti mungkin kita berikan kesempatan kepada Syekh Anang Husaini untuk nanti bisa memberikan masukan, saran, arahan pada kita semuanya, di mana alhamdulillah setelah kurang lebih 30 tahun kita ini lulus di Sepalsa dipertemukan kembali. Dan dipertemukan kembali itu alhamdulillah dalam rangka untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, saling ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan mudah-mudahan ini betul-betul menjadi bagian dari amal soleh kita, bagian dari bukti bahwa kita ini betul-betul mencoba untuk sesuai dengan apa yang dinasihatkan Rasulullah. Salah satunya adalah khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Dan kita harapkan kita masih dipertemukan kembali, ini berarti masih ada kesempatan untuk saling ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tawassau bil haq, tawassau bis sabr. Dan salah satu buktinya malam ini kita bisa bertemu di sini. Secara khusus kita bisa bersilaturahim, kita bisa bertolabul ilmi, kita bisa karena ini sebenarnya bagian dari sholawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kebetulan kita masih hangat terkait dengan Maulid Nabi, ya. Dan kita bermuajahah, kita bertolabul ilmi, kemudian kita bersilaturahim, ini sebenarnya bagian dari realisasi sholawat kita kepada Rasulullah. Kita tahu bahwa surat Ahzab ayat 56 Allah Ta'ala sudah memerintahkan kepada kita semuanya untuk ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Kita diperintahkan untuk bersolawat dan mengucapkan salam kepada Rasulullah, kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bertanya, bagaimana kami bersolawat kepadamu ya Rasulullah? Maka ucapkanlah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim sampai fil alamina innaka Hamidum Majid. Itu sudah kita praktekkan setiap waktu, setiap saat. Dan juga ketika nama beliau disebut, maka kita memberikan jawaban sallallahu alaihi wasallam. Itu lafaz sholawat ucapkan. Tapi sholawat itu salah satu maknanya adalah memuliakan. Lah memuliakan itu, bagaimana realisasi memuliakan itu? Apakah cukup dengan kita hanya mengucapkan sholawat dan salam? Ternyata lebih jauh, ada konsekuensi bagaimana kita bersolawat kepada Nabi itu. Di dalam surat Ali Imran ayat 31, oleh Allah Ta'ala kita diingatkan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Di dalam ayat itu, jika kalian itu ingin dicintai oleh Allah, ya, Rasulullah supaya menyampaikan, nek kalian pengen dicintai oleh Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Jadi mengikuti Rasulullah itu bagian dari cara nanti bagaimana kita bisa mendapatkan cintanya Allah. Kita tahu nanti ketika orang itu dicintai Allah, Pak, itu senantiasa bersama Allah. Apapun yang bersama Allah. Jadi orang yang dicintai Allah ini nanti mendapatkan keistimewaan. Nah, bagaimana supaya kita betul-betul bisa mengikuti Nabi ini, mengikuti Rasul ini? Ternyata ada realisasi dari sholawat tadi. Sholawat memuliakan Nabi berarti mengikuti Nabi, mengikuti Rasul. Apanya yang diikuti? Ayat ini kalau dulu di tengah-tengah para sahabat langsung bisa memahami. Mengikuti Nabi, pokoknya apapun yang dititahkan, apapun yang dilakukan, apapun yang diperintahkan Rasulullah, taat. Sebagaimana surat An-Nisa 8, Rasul faqad atau Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sebenarnya dia itu taat pada Allah. Kenapa? Karena Rasul itu tugasnya memang ditaati atas izin Allah. Tapi bagaimana ketika Rasulullah itu sudah tidak ada? Ini di dalam fakta sejarah membuktikan. Ketika Rasulullah wafat, ternyata di masa Khalifah Abu Bakar itu banyak memerangi murtad, gitu ya. Jadi orang itu menganggap ketika nabinya sudah meninggal, rasulnya sudah meninggal, berarti sudah selesai. Maka surat Ali Imran 144 itu, wa ma Muhammadun min qablihi rusul afa imata au qutila inqalabtum ala aqabikum. Dan tidaklah Muhammad itu kecuali Rasul. Afa imata au qutila inqalabtum ala aqabikum. Apakah sekiranya ketika dia itu mati atau diperangi, gitu ya, kemudian kamu berbalik arah, wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadhurrallaha syai'an. Barang siapa yang berbalik, ya, barang siapa yang qalib berarti berbalik arah. Ketika Nabi itu meninggal kok berbalik arah murtad kembali, maka tidak membahayakan Allah sama sekali. Kapan ya, ini tempatnya memang seadanya. Monggo. Boleh di atas. Nah, kita tahu di dalam sejarah ternyata Khalifah Abu Bakar itu banyak memerangi murtadin, orang-orang murtad, karena menganggap ketika nabinya sudah meninggal maka sudah tidak perlu ada yang diikuti lagi. Padahal ternyata oleh Allah dinyatakan wa ma Muhammadun illa rasul, dan tidaklah Muhammad itu kecuali rasul. Qad khalat min qabli rusul, sungguh telah berlalu rasul-rasul. Ternyata ada pelajaran yang menarik di sini. Sebutkan ketika engkau melihat Muhammad itu manusia biasa yang bisa mati.
surat Kahfi ayat yang terakhir itu kan Rasulullah diperintahkan untuk menyatakan qul innama ana basyarum mithlukum. Katakanlah aku itu basyar seperti kalian. Akan tetapi bedanya yuha ilayya, aku diberi wahyu. Lah sebagai basyar, ini basyar itu berarti manusia biasa. Ya sama manusia biasa itu kullu nafsin dha'iqatul maut, akan merasakan mati. Semua manusia akan mati. Kenapa? Karena memang tidak ada yang tidak abadi, itu nggak ada gitu ya. Semua manusia akan merasakan mati. Termasuk para nabi, para rasul lah. Mengikuti nabi, mengikuti rasul, pada waktu itu ada pelajaran. Ketika nabinya meninggal, kemudian orang balik murtad. Nah ternyata yang diikuti itu bukan sebagai manusianya, yang diikuti itu sebagai nabi dan rasul. Nah sebagai nabi dan rasul itu punya tugas menyampaikan risalah, memberikan kabar gembira, memberikan peringatan. Nah itulah nanti disebut siratal mustaqim. Maka di dalam surat An'am 153, di dalam ayat itu Allah Ta'ala menegaskan itu, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Diperintahkan nyatakan wa anna hadza sirati mustaqiman. Inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu. Nah, di situ fattabi'uhu, ikutilah dia. Yang diikuti itu apanya? Siratal mustaqimnya. Nanti bisa dibuka kitab-kitab tafsirnya, bisa Ibnu Katsir, bisa Jalalain, bisa Qurtubi. Para ulama memberikan makna siratal mustaqim itu ada dinul Islam, ada Al-Quran, ada Nabi gitu ya. Artinya siratal mustaqim itu bagian dari ya dinul Islam, ya Al-Quran, ya Nabi gitu ya. Semuanya akan siratal mustaqim ketika kita ikuti. Maka Rasulullah itu kita diperintahkan untuk mengikuti apanya? Siratal mustaqim. Nah, di dalam tafsirnya Abdullah bin Katsir ketika menafsirkan surat An'am 153 ini menukilkan sebuah hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang siratal mustaqim itu. Di mana di dalam siratal mustaqim itu, kita gambarkan ini. Syahnang, apa nanti kalau ada keliru